alamin wa bihi nasta'in wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memperingati Isra Mi'raj pada siang hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Ustadz Ilyas, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah
yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada itu yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat IPT 9 alim ulama yang berada di IPT 9, termasuk juga ulama di IPT 5. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah yang telah hadir untuk turut gembira menggembirakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya, adik-adik yang pasti ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya doakan ibu-ibu semoga selamat, karena artinya Assalamualaikum itu memberikan selamat ya, kita akan selamat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami muliakan Bapak Ustadz Ilyas dari Lapangan Makarti sebagai guru pesantren. Yang saya hormati Ketua RT, Tokoh Agama, Ketua Masjid Garuda, Asal-Udin, dan Ketua Surau Hikmah ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, para ustadz dan ustazah yang hadir pada hari ini. Yang saya sayangi, warga saya, adik-adik saya yang pada hari ini hadir ya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dan melakukan kita ke Surau Al-Hikmah dan pengurus masjid dan panitia penyelenggara sholat merah pada hari ini telah mengingatkan saya untuk hadir di acara yang mulia ini, acara yang berkah ini, karena di Maulid tahun kemarin alhamdulillah saya tidak bisa hadir karena saya tidak diingatkan sama BRT lagi. Diingatkannya kurang lebih 1 minggu pas hari hanya saya tidak diingatkan, sehingga saya tidak bisa berdiri di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Karena kenapa saya pelupa padahal saya masih muda? Karena yang saya ingat semuanya keluarga saya 3.000 orang kampung Bumi Melayu, yang mau melahirkan, yang mau meninggal, yang sakit, yang apa, semua saya pikirkan. Sehingga saya minta apapun itu selalu ditelepon atau dikasih kabar ya. Maklumi saya karena memang saya itu masih muda tapi pelupa. Karena sisi lain ada yang lagi tenaga kerja, ada yang lagi sakit dalam bisa mendengarkan tausiah masalah Isra dan Mi'raj ya. Ini selalu kebanyakan adik-adik kita apa-apa, ini adalah penerus kita semua ya. Adik-adik ini adalah penerus. Saya minta juga pengurus masjid jangan marahi anak-anak kalau masuk masjid, karena kalau tidak ada anak-anak ini nanti siapa yang kurang lebihnya saya mohon maaf pada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Yang saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak pakai masker, sebenarnya saya pikir dia pakai masker. Jadi orang pakai masker itu ya, yang jelek nggak kelihatan, yang cantik juga nggak kelihatan. Jadi yang ganteng nggak kelihatan gantengnya, yang jelek nggak kelihatan ya. Jadi sebenarnya saya pikir dia pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kompak kita doakan yang jawab salam saya, yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya dilunasi tangganya. Mudah-mudahan hutangnya bisa lunas, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera dipertemukan jodohnya. Yang saat ini kesulitan ekonomi mudah-mudahan Allah gampangkan dan mudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرة المكرمين para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, para ustadz dan ustadzah, dan khusus beliau Bapak Kepala Kampung Kumbang Melayu yang senantiasa kita hormati, kita muliakan. Kita bangga punya sosok Kepala Kampung yang energik. Saya baru tahu setiap kali kesempatan momen itu saya senantiasa bertemu sama beliau. Gak tahu kapan tiba-tiba beliau ada di ujung dunia pun, mungkin saya juga ketemu. Bersyukurlah kita yang masyarakat Kumbang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan, saya senang sekali ketika bisa kesempatan berkumpul lebih dari 40 orang. Saya saat ini tidak akan pernah kita lewatkan. Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Nanti di sesi ketiga ketika saya bilang wa ila hajatina wa hajatikum, mohon hajatnya masing-masing disampaikan kepada Allah. Kenapa? Ketika berkumpul 4 orang, 40 orang seperti ini, bisa jadi ada di antara salah satu dari hadirin jamaah sekalian yang langsung minta sama Allah, diamini oleh para malaikat, dan semua ketika diamini semua insya Allah akan menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita Rasul Fatihah ila hadratil Nabi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشاهدين الأرض كريمة والملائكة المقربين والملائكة والمصالح والصحابة والتابعين سلطان على الشيخ القادر الجيلاني ثم إلى سيد الصوفية سيد بن الأرض وإلى سيد النفيسة وإلى سيد الربيع عبد العدوية وإلى الحبيب سالم بن طه الحداد وإلى الحبيب سالم بن موسى الحبيب وإلى سيد أحمد المغربي Tanjung Seror Kalimantan Utara وإلى الحبيب Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asyikaf وإلى Syekh Arsyad Al-Banjari ثم إلى Abah Buru Sekundur وإلى جميع yang ta'ala yang dikaromati wa korban ثم إلى sahibul hadi wilayah Kumbang Melayu khusus sahibul wilayah Paraan Syahul Layla Umul Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka kemudian malaikat Jibril berkata, wahai para malaikat semua, hari ini Allah sedang mencintai jamaah yang hadir di majelis Isra Mi'raj ini. Maka kemudian apa kata malaikat Jibril? Cintailah mereka, doakanlah
apa yang menjadi hajat-hajat mereka kabulkanlah. Itu semua malaikat di langit. Ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka dia diterima oleh makhluk bumi. Bagaimana makhluk bumi cara mencintai, menerima kita? Mohon maaf sekali, barangkali ada di antara kita yang suka berusukan ke hutan, atau mungkin pada saat ke kebun lagi merintis, tiba-tiba ada seekor ular kobra. Begitu ular kobra ini tahu bahwa dia tipe perintis ini adalah seorang hamba yang sedang dicintai oleh Allah, maka subhanallah dia akan, oh ini hamba yang dicintai Allah, dia akan menjauh. Bahkan ketika dia menanam tanaman, ketika seorang hamba dicintai Allah, tanamannya akan subur. Kalau dia beternak, ternaknya juga akan luar biasa berhasil, maupun untuk hal-hal yang lainnya. Untuk itu marilah senantiasa dalam setiap kesempatan kita ingin dicintai Allah. Tapi seorang yang dicintai Allah itu dicoba, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah, apa kata Allah? Inna Allaha idza ahabba 'abdahu ibtala. Ibu, bapak ingin menjadi kekasih Allah? Ingin enggak bapak? Ibu ingin menjadi kekasih Allah enggak? Tapi harusnya diuji. Bagaimana ujiannya? Inna Allaha idza ahabba 'abdahu ibtala. Suatu saat ada seorang sahabatnya Nabi Musa bilang, Nabi Musa, tolong aku sampaikan, doakan kepada Tuhanmu Allah agar kemudian menyakiti Rasulullah. Abu Thalib pamannya menjadi satu-satunya orang yang membela Rasulullah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Subhanallah, tiba-tiba Abu Thalib dipanggil ke hadapan Allah, meninggal. Betapa sedihnya Rasulullah ketika ditinggal oleh pamannya tercinta. Tidak ada lagi orang yang membela beliau. Belum genap lama, ibarat air mata belum begitu kering, tiba-tiba Rasulullah ditinggal oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah al-Kubra. Puluh lantak duka cita yang mendalam. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah al-Kubra adalah perempuan yang luar biasa. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, ketika Rasulullah ketakutan karena didatangi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah pulang ketakutan, "Zammiluni, zammiluni." Dia menggigil ketakutan, "Wahai istriku, tolong kemulilah aku." Seorang istri yang luar biasa, seorang istri yang ketika suaminya sedang gundah gulana senantiasa hadir memberikan support moral. Seorang istri yang ketika melihat suaminya tidak mempunyai pekerjaan disupport, tidak kemudian disuruh, kemudian dikata-katain kata-kata yang kasar, tetapi seorang istri yang senantiasa hadir ketika suaminya jatuh golek dan dia siap memberikan support moral sehingga suaminya bangkit kembali menjadi pria yang luar biasa. Ditanya lagi, subhanallah, Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yang hari-hari pekerjaannya adalah mengembala kambing. Dengan mengembala kambing itu sebagian hartanya disedekahkan dengan orang-orang yang nggak mampu, sebagian hartanya dia makan untuk dirinya dan ibunya. Kenapa? Sebenarnya Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah. Dia ingin ketemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak tega meninggalkan ibu tercintanya. Nah, ibu sudah tua, janganlah pergi nak. Ibu, aku ingin ketemu Rasulullah. Ibu terus di rumah sama siapa nak? Saking baktinya sama ibu, padahal kepingin rindu ketemu Rasulullah tidak jadi. Maka kemudian Uwais Al-Qarni ini bertekad untuk membahagiakan ibunya. Apa yang dia lakukan? Dia ingin ngajak ibunya beribadah haji di kota Mekah. Jarak antara Yaman ke kota Mekah sekitar 400 kilo perjalanan. 400 kilo. Nah, Uwais Al-Qarni ini saking baktinya, dia ingin ngajak ibunya
pergi haji dengan digendong. Bagaimana latihan yang gendong ibunya agar dia kuat dari Yaman ke Makkah untuk ibadah haji? Latihannya adalah Uwais Al-Qarni ini melihara anak sapi, Pak. Anak sapi ini tiap hari digendong ke atas gunung. Jadi pagi-pagi ada ya pernah gendong anak sapi, Pak? Jangan bawa gendong, Pak. Saking dia pingin bisa kuat gendong ibunda tercinta, saking baktinya kepada seorang ibu, dia pingin ngajak ibunya ibadah haji dengan digendong dari kota Yaman ke Mekah. Tiap hari dia beli anak sapi, dia tiap hari dia gendong ke atas gunung, biar anak sapi itu merukuk di atas gunung. Sore hari digendong lagi pulang pergi. Begitu sampai sapi ini gede, masih kuat gendong. Berarti Pak Ustadz, kullu syai'in minal biasa, semua itu tergantung kebiasaan. Dia lupa kalau anak sapi yang masih tiba-tiba telah menjelma jadi anak gede, sapi yang besar masih digendongnya. Dan ternyata subhanallah, Uwais Al-Qarni ini kuat menggendong sapi gede yang dari bayi digendong. Karena sudah latihan cukup, maka dia gendong punya dari kota Yaman pergi haji ke kota Mekah, perjalanan 400 kilo. Pantes kalau kemudian Uwais Al-Qarni ini saking baktinya kepada seorang ibu, dia mendapatkan makom, dia tertidur di bawah arus sedang berselimut. Itu adalah salah satu Rasulullah ketika berada di Isra Mi'raj melihat Uwais Al-Qarni ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kalah pentingnya dalam peringatan Isra Mi'raj ini adalah perasaan ada yang namanya buruk. Jadi Rasulullah ini ya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Konon ada yang mengatakan itu kalau naik unta itu 7 hari 7 malam. Bayangin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 7 malam, hanya ditempuh dari habis maghrib menjelang pagi sudah kembali. Bagaimana? Apakah mungkin? Makanya kemudian kalau banyak orang yang tidak percaya, Muhammad itu kalau dia Isra Mi'raj perjalanan dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu 7 hari, kok cuma ditempuh 1 malam. Bohong Muhammad itu. Bapak ibu sekalian, benar kalau secara logika gak bakal mungkin Rasulullah itu dalam 1 malam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit yang 7. Tapi kalau itu ibaratnya kuku yang kemudian, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya pada kesempatan ini alhamdulillah sholatnya nggak bolong-bolong, dianggap yang lainnya aman masuk surga. Tapi kalau kemudian bagaimana sholatnya? Ya Rasul, ini ya Allah, ini sholatnya masih bolong-bolong. Tunggu dulu, dicari yang lainnya, apakah ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya kemudian menjadi sangat penting karena Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu oleh-olehnya adalah sholat. Jangan pernah gampangkan sholat, ya. Kenapa? Karena sholat itu adalah mi'rajul muslimin, mi'rajnya orang-orang Islam. Kemudian sholat itu menjadi sangat penting karena dia didapat langsung ketika Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu bonusnya adalah sholat. Tapi kita bersyukur jamaah sekalian, kenapa? Karena kita hanya sholat dulu ketika pertama dapat dari Allah berapa ibu bapak? 50 kali. Itu 50 kali saya bisa bayangkan. Jadi ibu sholat ya Allahu Akbar, baru mau ke belakang mau pipis sholat lagi, ya hitung-hitungannya adalah nggak sampai 1 jam
itu sholat lagi. Kita bersyukur kepada Nabi Musa alaihissalam. Mengapa? Gara-gara Nabi kita inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak kemungkaran. Tetapi kalau sudah sholat kok tetap gak bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berarti pasti ada yang salah dengan sholat kita. Makanya di antara yang menjadi keinginan kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap saat ketika Bapak mendengarkan cerita, mendengarkan ceramah yang seperti ini, apa harapannya? Harapannya yakni menjadi setelah dengarkan kajian, dengarkan pengajian ini, ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah salah satunya ini dengan senantiasa istiqomah di jalan Allah apapun kondisinya, karena ketika kita ingin menjadi kekasih Allah, apa kata Allah? Innallaha idza ahabba abdahu ibtala. Allah itu ketika sedang mencintai hambanya, maka hambanya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, yakni saya ingin ngasih oleh-oleh kepada ibu sekalian. Sering saya sampaikan di satu kesempatan bahwa jangan pernah untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditinggal istri kita, pasti ada gantinya. Kalau kita ditinggal teman kita, pasti ada gantinya. Tapi jangan sampai kita ditinggalkan Allah. Kalau kita ditinggalkan, ya'alani minal mukramin. Oleh sebab Allah telah mengampuni aku, wa ja'alani minal mukramin, maka aku diberikan menjadi orang yang mulia. Jadi yang pertama ingin di akhir sesi yang saya sampaikan adalah marilah setiap kesempatan jangan pernah mulut ini tidak basah dari mengucapkan minta ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok seperti itu Pak Ustaz? Karena ini diceritakan oleh Syekh Ahmad Ibnu Hanbal. Soalnya ini tiba-tiba pingin sekali, ya Allah, kok ada sesuatu yang menarikku ke kota Baghdad, ini apa sih? Tiba-tiba si anak Hanbalnya kok pingin ke kota Baghdad, padahal dia jauh dari kota Baghdad. Apa yang terjadi? Kemudian ketika dia telah datang di kota Baghdad, sudah malam, ada di masjid, sudah kemalaman, sholat isya di masjid, ketiduran. Begitu ketiduran ditendang sama marbot. Kamu jangan tidur. Dan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dari awal dan akhir ada guna dan manfaat. Yang ada kekurangannya, saya secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Syafiri alhamdulillah bina walidina zidana ya rabbana wa kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adili sallallahu menjina biha min jami' wa وَلَقَدْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرْنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى غايَةِ الْجَنَّةِ الْخَيْرَ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اللهم ربنا لك ذنبني وغفرنا ولنا من الخلق ولا دين إلا قضيت ولا حاجة منها وفي الدنيا والآخرة إلا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الدين وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرة الموت النجاة من الخير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والشيوخ والمحن والقرون ما ظهر منها ومن بلدنا اندونيسيا وحاصل سليم المسلمين على انك على كل شيء قادر قد جاءك الرسول عزيز عليه وعبد حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان الله فق الحسبي الله لا اله الا هو عليه توكل الله ورب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزقنا حلالا طيبا
ولا تعب ولا مشقة ولا ضغط سيدنا محمد قد حيلتنا أدركنا يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد حيلتنا أدركنا يا رسول الله صل على سيدنا محمد قد حيلتنا أدركنا يا رسول الله ربنا تعوسنا نفرحنا لنا كنا من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا قيلا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار ووحينا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور ربنا سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Wabillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, bila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ilyas yang sudah menyampaikan banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس